Halo teman-teman, nama saya Ria Sapta Oktavia Lei Esos. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 53, Kelompok 4, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping anti korupsi dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar, SE, MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang anti korupsi. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun ciri-ciri dari korupsi, yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Lalu, apa yang menyebabkan korupsi? Penyebab korupsi itu sendiri yang pertama, 1. Penegakan hukum tidak konsisten. 2. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. 3. Langkanya lingkungan yang anti korup. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. 5. Kemiskinan atau keserakahan. 6. Jika sebagian orang menganggap bahwasanya korupsi itu menguntungkan, maka kerugiannya akan ditangkap oleh pihak yang berwajib. Selanjutnya, pemberian imbalan jasa, dan penyebab terakhir yaitu gagalnya pendidikan agama dan etika. Lalu, apa saja yang menjadi jenis-jenis korupsi? Yang pertama, merugikan keuangan negara. Contohnya, melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Contohnya, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, atau pegawai negeri menerima suap dan menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Contohnya, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu. Contoh lainnya, pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. Yang keempat, pemerasan. Contohnya, pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya. Contoh lain, pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain. 5. Perbuatan curang. Contohnya yaitu pemborong atau ahli bangunan berbuat curang, dan pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Contohnya yaitu pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan, hadiah uang, barang, fasilitas perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan dalam pencegahan korupsi? Yang pertama, perbaikan sistem, meliputi peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan penerapan prinsip good governance. Selanjutnya, perbaikan manusia, yang meliputi memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Selanjutnya,
Apa yang menjadi nilai-nilai dasar anti korupsi? Ada 9 indikator dari nilai-nilai dasar anti korupsi yang harus diperhatikan, yaitu 1. Jujur. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran, mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. 2. Peduli. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya, di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, tetapi ia malah berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama. 3. Mandiri. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang memungkinkannya untuk mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. 4. Disiplin. Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Seseorang yang mempunyai pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah. 5. Tanggung jawab. Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kesejahteraan sesama manusia. Dengan kesadaran seperti ini, maka seseorang tidak akan tergelincir dalam perbuatan tercela dan nista. 6. Kerja keras. Individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-besarnya. Ia mencurahkan daya pikir dan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan berkarya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak akan mau memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan keringat. 7. Sederhana. Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebihan. Kekayaan utama yang menjadi modal kehidupannya adalah ilmu pengetahuan. 8. Berani. Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dan menolak kebatilan. Ia tidak akan mentolerir adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. 9. Adil. Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan. Ia juga ingin mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dan bangsanya. Demikian penjelasan tentang mind mapping materi anti korupsi dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.